Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di dunia matahari, Elbaf, sebuah desa terpencil yang berada di pinggiran salah satu cabang pohon Yggdrasil, diperlihatkan. Desa ini tampak jauh dari area sekolah Walrus yang sedang dilanda kekacauan. Menyadari ancaman besar yang mengintai Elbaf, para penduduk desa yang sebagian besar adalah prajurit segera bersiap untuk bergerak menuju lokasi sekolah Walrus. Mereka tidak bisa tinggal diam ketika mengetahui tanah air mereka dalam bahaya, sehingga para prajurit ini bertekad untuk segera bertindak demi melindungi Elbaf. Di antara para prajurit di desa tersebut, ada seorang wanita raksasa yang mencuri perhatian. Usianya mungkin sebaya dengan Ripley, dan ia memegang senjata berupa sabit panjang yang menyerupai senjata Grim Reaper. Tubuhnya lebih besar dibandingkan raksasa pada umumnya, menandakan bahwa ia memiliki darah campuran raksasa kuno. Wanita ini berbicara kepada sesama prajurit dengan nada serius, menyampaikan firasat buruk yang ia rasakan tentang kekacauan yang sedang melanda Elbaf. Menurutnya, ini bukan sekadar gangguan biasa, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang akan segera terjadi. Meski demikian, ia menegaskan tekadnya untuk melindungi Elbaf dengan segala kekuatannya, apapun risikonya. Seorang prajurit lain yang merupakan temannya menyarankan agar ia tidak terlalu memikirkan firasat buruk tersebut. Namun, ia setuju dengan semangat wanita itu untuk membela Elbaf hingga titik darah penghabisan, menyebut sikap tersebut sebagai cerminan seorang prajurit sejati. Percakapan kemudian beralih ke topik tentang Luffy yang diketahui telah berada di Elbaf sejak beberapa waktu lalu. Wanita raksasa itu mengungkapkan rasa penasarannya untuk bertemu langsung dengan Luffy yang dikenal sebagai Topi Jerami. Ia teringat pada poster buronan Luffy yang menurutnya memiliki kemiripan dengan Dewa Matahari Nika, terutama dalam wujud putihnya yang legendaris. Penampilan Luffy ini memang telah menarik perhatian banyak raksasa di Elbaf, dan tak heran jika sebagian besar dari mereka ingin melihatnya secara langsung. Sementara itu, jauh dari Elbaf, suasana di Pulau Hachinosu masih kacau balau akibat pertempuran besar yang melibatkan tiga kekuatan besar: bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan angkatan laut. Di pihak angkatan laut, mereka mengerahkan para Seraphim, unit tempur canggih yang memang dirancang untuk misi-misi kelas atas seperti ini. Namun, keputusan ini justru menjadi bumerang bagi angkatan laut karena sebuah kesalahan strategis. Katarina Devon, salah satu anggota bajak laut Kurohige, ternyata pernah menyentuh Gorosei Saturn saat berada di Pulau Egghead. Dengan kemampuan buah iblisnya, Devon mampu menjelma menjadi Saturn. Meskipun Saturn kini telah tewas, program yang memungkinkan Saturn memberikan perintah kepada para Seraphim masih aktif. Memanfaatkan celah ini, Devon berubah wujud menjadi Saturn dan memerintahkan para Seraphim untuk tunduk kepada bajak laut Kurohige. Akibatnya, para Seraphim kini menjadi musuh bagi bajak laut Akagami, dan angkatan laut mengacau balau keseimbangan pertempuran. Rencana Kurohige terbukti sangat cerdik. Ia telah memperkirakan bahwa angkatan laut akan membawa Seraphim ke Pulau Hachinosu. Jauh sebelum pertempuran ini terjadi, Kurohige telah memerintahkan Devon untuk pergi ke Egghead dan menyentuh Saturn, memastikan rencananya berjalan mulus. Kini, keputusan itu membuahkan hasil besar, memberikan keuntungan signifikan bagi bajak laut Kurohige di tengah kekacauan ini. Perintah Devon yang menyamar sebagai Saturn telah diterima oleh para Seraphim yang kini bertugas melindungi bajak laut Kurohige sambil menyerang bajak laut Akagami dan angkatan laut. Di salah satu sudut pertempuran, Seraphim Kuma yang dikenal sebagai S-Bear terlibat dalam pertarungan sengit melawan tiga marinir muda berbakat, Koby, Prince Grus, dan Helmeppo. Ketiganya adalah petarung potensial, terutama Koby yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa. Berbagai serangan dan teknik ditunjukkan dalam pertempuran ini, namun Koby menghadapi kendala. Ia belum bisa menggunakan jurus terkuatnya, Honesty Impact, karena baru-baru ini ia telah menggunakannya saat berada di area penjara Pulau Hachinosu. Saat itu, Koby berusaha membebaskan tahanan dan menyelamatkan Puding, tetapi ia dikepung oleh musuh, termasuk Karibu. Dalam situasi tersebut, Koby terpaksa menggunakan Honesty Impact, sebuah jurus yang tidak bisa digunakan berulang kali dalam waktu singkat karena membutuhkan energi besar. Kini, Koby belum pulih sepenuhnya untuk menggunakannya lagi. Selain itu, menggunakan Honesty Impact di tengah medan pertempuran yang ramai seperti ini berisiko melukai marinir lain di sekitarnya. Berbeda dengan situasi di penjara yang relatif sepi, di sini Koby harus berhati-hati. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencoba jurus baru yang lebih terfokus. Jurus ini tidak membutuhkan energi sebesar Honesty Impact, dan dampaknya
jaraknya tidak terlalu luas tetapi tetap memiliki daya serang yang kuat dan terkonsentrasi pada satu titik sehingga tidak merusak lingkungan sekitar. Sebelum melancarkan jurus barunya, Koby meminta Helmeppo dan Prince Grus untuk menahan gerakan S-Bear terlebih dahulu. S-Bear memiliki kekuatan buah iblis yang sama seperti Kuma, memungkinkannya untuk berteleportasi menggunakan telapak tangannya. Koby tidak ingin serangannya sia-sia jika S-Bear menghindar dengan teleportasi. Karena energinya sudah menipis akibat pertarungan sebelumnya, setiap serangan harus tepat sasaran. Mereka pun segera menyusun strategi. Helmeppo memulai dengan menyerang dari jarak dekat untuk mengalihkan perhatian S-Bear. Tak lama kemudian, Prince Grus menggunakan kemampuan tanah liatnya untuk mengikat gerakan S-Bear, memastikan tangan Seraphim itu tidak bisa bergerak agar ia tidak dapat menggunakan kekuatan teleportasinya. Namun, karena kekuatan S-Bear yang luar biasa, Prince Grus hanya mampu menahannya sebentar. Ia segera meminta Koby untuk melancarkan serangan. Koby pun langsung menggunakan teknik tinju barunya yang berhasil mengenai S-Bear dengan telak. Meski S-Bear terluka dan mengalami kerusakan, ia masih belum tumbang. Koby kemudian berkomentar bahwa informasi tentang S-Bear sebagai Seraphim dengan pertahanan terkuat memang benar. S-Bear memiliki kombinasi DNA ras Lunaria yang dikenal memiliki pertahanan tinggi dan DNA yang juga sangat tangguh. Kombinasi ini membuat daya tahan S-Bear 2 kali lipat lebih kuat dibandingkan Seraphim lainnya. Prince Grus menambahkan bahwa jika lawan mereka adalah Seraphim lain, serangan Koby tadi mungkin sudah cukup untuk menonaktifkannya. Sayangnya, mereka berhadapan dengan S-Bear yang memiliki pertahanan terkuat. Helmeppo dengan nada panik menyebutkan bahwa Vegapunk benar-benar menciptakan monster yang merepotkan. Bahkan jika mereka melawan Seraphim lain seperti S-Hawk, situasinya mungkin akan lebih sulit. S-Hawk dikenal sebagai Seraphim dengan serangan terkuat meskipun pertahanannya tidak sekuat S-Bear. Sebagai contoh, serangan S-Hawk pernah dengan mudah membelah tebing sebesar gunung di Amazon Lily. Jadi semua Seraphim apapun jenisnya adalah ancaman besar. Di lokasi lain yang tidak jauh dari sana, S-Hawk sedang bertarung. Sebelumnya S-Hawk membantu Kurohige melawan Shanks, tetapi Shanks menggunakan teknik Kamusari untuk menebas S-Hawk, membuatnya terlempar dan menabrak sebuah gedung. Ketika S-Hawk bangkit dan hendak mengejar Shanks, ia dihadang oleh Bong Punch, anggota kru inti bajak laut Akagami yang selalu ditemani monyetnya. Monster adalah monyet cerdas dengan kemampuan bertarung yang unik. Bong Punch dan Monster bersama-sama menghadapi S-Hawk, menunjukkan bahwa kekuatan kru Akagami tidak hanya terletak pada trio Backman, Lakiru, dan Yasop, tetapi juga pada anggota lain seperti Bong Punch dan Monster. Angkatan Laut sendiri mengakui bahwa bajak laut Akagami adalah kelompok yang sangat seimbang dan sulit ditembus. Dalam pertarungan, Bong Punch meledek S-Hawk, menyebutnya sebagai Mihawk palsu. Namun, karena S-Hawk adalah Seraphim yang bergerak berdasarkan program, ledekan itu tidak memengaruhi. S-Hawk langsung menerjang Bong Punch untuk melancarkan serangan berikutnya. Di tempat lain, S-Shark sedang bertarung melawan pasukan angkatan laut dan mampu mengalahkan beberapa di antaranya dengan mudah. Pertarungan menjadi semakin seru ketika dua Vice Admiral, Momo Usagi dan Tokikake, maju ke medan tempur. Keduanya adalah Vice Admiral dengan kekuatan di atas rata-rata, pernah menjadi kandidat untuk posisi Admiral baru, dan hanya sedikit di bawah Fujitora dan Ryokugyu. Momo Usagi menyatakan antusiasmenya untuk melawan Seraphim yang digadang-gadang sebagai pengganti Shichibukai. Tokikake menambahkan dengan nada bercanda bahwa mereka harus mengalahkan Seraphim tanpa menghancurkannya karena biaya pembuatannya sangat mahal, jauh lebih mahal daripada gaji seorang Vice Admiral. Kepercayaan diri Momo Usagi dan Tokikake menunjukkan bahwa mereka yakin bisa mengatasi Seraphim. Sementara itu, di lokasi lain, Yasop dan Lukiru sedang menghadapi bawahan Kurohige. Awalnya mereka berduel melawan Van Augur dan Vasco Shot, dua komandan Titan, dan berhasil mengalahkan mereka dengan cepat. Namun, tiba-tiba Van Augur dan Vasco Shot muncul kembali, membuat Yasop dan Lukiru terkejut. Ternyata Dokyu, dokter bajak laut Kurohige, berada di balik pemulihan cepat mereka. Entah dengan obat atau kekuatan buah iblisnya, Dokku mampu membuat keduanya kembali bertarung meski tidak dalam kondisi prima. Yasop kemudian berkata kepada Lakiru bahwa kali ini mereka harus memastikan Van Augur dan Vasco Shot tidak bangkit lagi. Setelah menumbangkan keduanya, target berikutnya adalah Dokyu yang dari kejauhan terlihat tertawa, mengindikasikan bahwa ia adalah dalang di balik pemulihan cepat tersebut. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan New Marineford. Akainu didatangi oleh seorang bawahan yang melapor. Ada dua kejadian yang akan dia laporkan. Pertama, soal kekacauan yang terjadi di Mary Joyce.
jelas sebagaimana yang sedang terjadi. Akainu pun bilang pertempuran di sana masih sengit. Gorosei Garling sedang bertarung melawan Dragon, sedangkan Shamrock sedang bertarung melawan Sabo. Akainu pun berkata, menyebalkan sekali di saat seperti ini, Gorosei malah menginstruksikan pergerakan tapal batas dari Angkatan Laut. Saat dalam keadaan marah ini, Akainu mengeluarkan magma yang panas sampai timbul asap di sekitarnya, yang membuat para marinir ketakutan. Kemudian Akainu menggunakan tinju magmanya atas langit, sehingga mengenai dinding Red Line, sampai sebagian tebih itu runtuh ke bawah, sembari berkata, menjadi Fleet Admiral di era baru, benar-benar membuatku muak. Dia bahkan mencemooh para Gorosei itu, sehingga bawahan-bawahannya di sana langsung menjadi panik, sebab mereka tahu bahwa Gorosei memiliki posisi yang sangat tinggi di atas para angkatan laut. Lalu bawahan tadi pun memberikan laporan kedua, yang mana kali ini soal masalah yang terjadi di bawah Red Line. Di sana ada banyak kapal dan anggota pasukan revolusi, jadi hanya sebagian pasukan yang naik ke atas, sedangkan sebagian lain bertempur di bagian bawah. Untuk urusan di bawah Red Line, Gorosei mengizinkan angkatan laut untuk ikut melibatkan diri. Jadi para marinir saat ini sedang bertempur melawan pasukan revolusi yang ada di bawah Red Line. Ketika mereka sedang membicarakan hal ini, di tempat lain Vice Admiral Momonga dan Vice Admiral Onigumo sedang bertarung melawan ketua markas cabang dari pasukan revolusi. Struktur dalam pasukan revolusi memang terbilang cukup kompleks, sehingga kita akan melihat karakter-karakter baru dengan jabatan-jabatan tertentu. Walau memang mereka tidak setinggi para komandan pasukan revolusi. Berpindah ke tempat lain, kantor koran World Economic milik Morgans akan disorot kembali. Di sana Morgans mendapat laporan dari seorang jurnalis. Jurnalis itu berkata, ada kabar baru yang dijamin akan menjadi berita menghebohkan untuk orang esok hari. Sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, jurnalis itu adalah orang yang mencoba meliput berita yang terjadi di Pulau Elbaf. Dia sempat memotret kejadian di mana Luffy dan Loki beradu serangan dengan Imusama yang merasuki tubuh Gunko. Jurnalis itu pun bilang dia akan segera mengirim foto kepada Morgans menggunakan burung pengirim. Foto itu pasti akan membuat dunia gempar jika dipajang di halaman utama koran milik mereka. Morgans pun menjadi bersemangat ketika mendengar itu. Jika memang foto dan beritanya sangat menghebohkan, maka Morgans akan menaikkan keuntungan jurnalis itu. Morgans juga memperingatkan jurnalis tersebut untuk selalu menjaga keselamatannya karena Morgans tidak mau kehilangannya. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1152. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.